banyak kayak cuman gitu. Kita cuman modal ya itu nggak punya karya, nggak punya apalah, modal badan doang, modal seksi doang tapi buktinya kan sekarang banyak banget di luar sana yang udah sama seperti kita, bahkan udah normal sekarang tuh, malahan tean aja udah banyak banget, padahal kita kan pencetusnya kan yang paling berani awal ya kita tuh pencetus. Tapi sekarang udah sekarang mereka semua pada ngikut kita, pada dulu ngatain, sekarang ya jadi contoh. Ya nggak apa-apa juga kalau itu nguntungin buat mereka. Malahan kalau semakin diremehin itu kita semakin semangat. Ini motivasi untuk kita bangkit lagi. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Budi Waluyo dalam Bincang PW, dan kali ini narasumbernya sangat spesial, salah satu dua wanita cantik di sebelah saya ini sering diberitain sama Mata Kota ya. Namun yang satunya saya susah akses, jadinya jarang. Oke, kita sambut Pamela Savitri dan Ovi Sofiasti. Hai, ketemu lagi dengan formasi awal. Formasi awal dengan sesuatu yang baru. Apa kabarnya nih kakak nih? Baik, alhamdulillah, makin sehat. Setelah 2018 ya menyatakan untuk 2018 atau 2019 sih? Apanya? 2018 ya? Bisa. 2016 akhir. Oh iya, lu ingat ya? Iya. Serius? 2016 akhir mau 2017. Oke. Berarti kita udah bisa 17, 18, 19, 20. 21. 4 tahun ya? 4 tahun ya? berpisah. 4 tahun kita berpisah. 4 tahun pisah dari dua serigala. Yap. Terus sekarang nyatu lagi dengan formasi baru dan dengan konsep yang baru. Konsep baru. Namanya The Bubble. The Bubble. The Bubble. Oke. Berarti tragedi handphone udah selesai ya? Tragedi bencong bukan handphone. Iya, bener apa? Tragedi apa? Bencong. Bukan handphone. Iya. Nah, ini kenapa sampai akhirnya kalian memutuskan untuk gabung lagi nih? Tapi dengan nama yang baru, tidak meneruskan nama yang lama. Maksudnya nggak meneruskan dengan grup nama. Serigala, ya. Soalnya kalau grup nama kan dangdut ya. Iya, kalau yang awal tuh kayaknya lebih ke dangdut dan penyanyi. Nah, kalau ini konsepnya kita bukan beda. nyanyi. Lebih ke DJ. Kita mau duo DJ. Duo DJ. Kan belum ada tuh. Jadi ya kita lah. Oh, oke. Berarti konsep baru. Konsep baru. Udah dangdut lagi nih sekarang? Bisa dangdut lagi. Bisa. Bisa. Kalau ada yang mau undang dangdut nyanyi Sesuai request bisa berarti. sesuai request. Cuman kita mau suasana baru dengan The Bubble, lebih ke DJ gitu. Oh, oke. Kenapa sampai akhirnya maksudnya jalanin dua konsep nih? Apa memang udah bosen gitu ngedangdut atau? Bener nggak bosen sih sebenarnya, cuman pengen suasana baru, pengen nyobain apa ya, karya baru untuk kita betul. ya. Jadi kita ngulik semua gitu, bukan cuma di satu bidang aja gitu. Oh, oke. Dan itu alasannya kenapa Mbak Ovi belakangan ini DJ terus ya? Iya, kita DJ belajar, Ovi belajar, aku juga belajar. Sama. Ya jadi Pamela sebelumnya maksudnya udah, iya gitu. udah. Aku baru ngeliat Ovi ini ya beberapa bulan. Ya karena kan mau formasi 2, jadi harus bisa dua-duanya. Jadi di saat akunya juga lagi nggak nge-DJ, dianya yang gantian gitu. Tukeran. Misalnya aku ke depan, Ovi yang jaga DJ-nya gitu. Nanti kayak move gitu, terus ntar maju bareng. Pokoknya keren lah konsep pokoknya. Tapi maksudnya ngejalanin konsep baru dengan mungkin musiknya kita sebut kayak EDM ya, EDM. Iya, EDM. Memang jiwanya kalian di situ kah untuk saat ini, apa seperti apa sih? Selama karantina kan kita nggak bisa keluar kota ya. Jadi kita kalau lagi hangout pasti kita selalu ke klub. Terus akhirnya kita kayak punya pikiran, ya udahlah bro, kita bikin konsep baru yuk, duo gitu. Jadi kita keseringan ke klub. Jadi ngapain kita cuman nongkrong doang, tapi nongkrong gak jelas gitu mending kan. explore sekalian kita kerja. Jadi main sambil kerja. Gitu. Konsep kita adalah kalau kita nge-DJ tuh ya main sambil kerja. Daripada kita cuma kayak nongkrong doang, nikmatin musik. Kalau kita sambil main DJ juga kan sambil kerja, sambil cari cuan, nikmatin ya. Sebelum ngobrol nih sama Warta Kota gitu, sudah tester kah nih di Bubble ini di beberapa tempat? Udah kemarin di Cibubur, terus juga di
Peak, kita juga ada di Peak juga main. Pokoknya nanti bakal ada di kota-kota kalian kita berdua ya. Bakal party people di seluruh Indonesia. Pokoknya kita akan menghibur dan membuat kalian tuh terpesona, terbabel-babel. Respon dari yang datang gitu, maksudnya kan mungkin udah banyak juga yang kenal kalian seperti apa sih? Kenapa Kayak mereka seperti Duo Serigala ya? Ya kayak mereka seneng sih kita kembali lagi dengan konsep yang baru. Jadi mereka nggak bosen. Kalau kan awal konsepnya dangdut ya. Ini mereka seneng kembali lagi dengan ide baru dan karya baru ya. Nanti juga kita mau bikin musik berdua. Musik DJ EDM. Tunggu aja. Tapi sampai akhirnya kenapa harus kalian berdua lagi? Apa sih alasannya? Karena aku ngerasa, aku dulu ya, kalau aku ngerasa kayak aku bisa di dunia entertain ini berkat dia juga. Jadi aku akan kembali lagi untuk sukses ya bersama dia. Karena kita sukses bareng, ya kalau bisa sampai akhir pun kita tetap saudara dan tetap sukses bareng gitu sih. Jadi tanpa Ovi aku nggak ada di sini, ya aku harus kembali lagi dengan konsep awal. Walaupun mencoba kemarin sendiri ternyata ya oke sih, cuman tetap aja kayak kurang gitu kurang karena kita awal kayak pertama kali terjun memang berdua. Jadi kita pisahnya tuh bukan karena kita sendiri sih, karena ada orang ketiga. Kalau menurut ada orang ketiga. Ya, tadi sebelum berangkat ke sini juga langsung di hati tuh akhirnya kembali ya. Apa namanya, ini tuh udah kayak mau pas awal gitu loh. Iya, perjuangan awal gitu. Kayak kembali lagi gitu ya, kayak ngerasain perjuangan. Kayak chemistry-nya tuh kayak gimana ya? Jadi pas mau berangkat sini aja udah berasa beda gitu maksudnya. Kayak ngerasa nyatu lagi, kayak kembali ke awal pertama Duo Serigala berjuang. Jadi sekarang kita benar-benar ya ayo kita berjuang lagi The Bubble buat menghibur masyarakat Indonesia. Ya semoga kita kan udah makin dewasa ya, semakin kuat lah. Makin kuat lah. Kalau kemarin kan kita masih unyu-unyu gampang dihasut. Ya namanya masih muda. Dan perjalanan hidup. Iya. Pelabuhan terakhir berarti memang formasi ini ya? Iya dong. Memang nyamannya maksudnya kembali. Kalian berdua. Iya, emang udah kayak sister banget lah. Bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi saudara, bisa jadi kakak, bisa jadi adik, pokoknya semuanya. Jadi kita udah nyatu, mau diganti kayak gimana juga kayak ada yang kurang gitu. Kayak sayur tuh kayak kurang garam 1 sendok lah gitu. Jadi kayak kurang greget aja gitu. Sampai akhirnya kalian meredakan ego masing-masing. Iya, betul. Kemarin gitu ya. Karena kita pikir ya udahlah ngapain sih bahas terus ya, maksudnya yang udah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru ya. Tapi kan maksudnya gini, gue ngebacanya kayak kalian memutuskan tuh, maksudnya nggak lagi nih di Duo Serigala. Jalan bareng-bareng, sempat ada perebutan nama itulah. Itu mah zaman dahulu kala. Karena posisinya kan kita banyak bersangkutan orang ya, jadi dihasut sana, dihasut sini, jadi kita tuh sampai bingung mau pilih yang orang mana, percaya yang mana, jadi terlalu banyak orang yang pengen ngancurin kita. Dan kitanya belum kuat saat itu karena kita terlalu kaget kan masuk dunia entertain. Ternyata pas di saat kita sukses tuh banyak banget ya orang deketin kita. Banget, itu sih tapi pelajaran ngedeketinnya banget itu tuh kayak mau nyari untung, kayak udahlah Pamela lu tanpa Ovi bisa, udahlah Ovi tanpa Pamela lu bisa. Ini mereka tuh emang seneng bubarin gitu loh. Nah setelah kita pikir-pikir ternyata orang itu bakal datang ke kita saat kita sukses. Pas kita susah mereka cuma ngetawain doang, akhirnya bubar kan mereka. Jadi kayak gitu, makanya sekarang kita tunjukin. Kalau orang itu kalau ngeliat kita susah mereka tepuk tangan. Susah itu cari orang yang kita sukses, mereka juga tepuk tangan. Tuh makanya sekarang udahlah bro, kita kuat-kuatin. Emang banyak orang yang bakal ngancurin kita, jadi sekarang makin kuat sih. Nah untuk The Bubble sendiri gitu, ciri khasnya apa sih selain konsepnya DJ dan live PA ya? Konsepnya kita lebih sporty. Iya, lebih sporty ya, lebih kayak ya cantik aja. Cantik, gitu. Kalau dangdut kan lebih kayak banyak gaun, banyak tema. Kalau kita sporty, casual. Bajunya harus dress. Nah kalau DJ The Bubble ini kayak lebih casual aja sih, kayak sporty anak-anak. Ya anak-anak tongkrongan DJ ya. Jadi kita beda dunia. Kalau dunia dangdut kan lebih pakai dress, harus tampil elegan, mewah gitu. Kalau di The Bubble ini lebih simple, sporty, cantik gitu. Ya sepatu gitu, nggak heels ya gitu. Oke. Beda.
apa ya, kan tadi jalanin dua konsep yang berbeda ya, maksudnya DJ live jalan, kalau ada tawuran dangdut juga terima jalan. Karakteristiknya di dangdut nantinya akan seperti apa? Kembali lagi, jadi menyesuaikan. Kalau kan pas di DS ya, kita sebut DS, kan goyang dribble. Oh iya. Apakah nanti di Bubble ada? Kalau goyang dribble emang udah pasti punya kita. Soalnya udah melekat di dua serigala itu. Udah, ya? iya pasti. Pasti Tetap orang ada taunya juga begitu. Kalau musik DJ kan pasti duk udah nggak perlu kali itu nggak perlu. Gini udah langsung dribble sendiri. Udah joget sendiri. Ya itu tetap sih. Pakai gestur loh. Saya ini. Nah, ketika memutuskan jalan lagi, apa ya, butuh adaptasi nggak sih dengan suasana, dengan musik-musik yang maksudnya yang dijalanin sekarang, apalagi lebih ke DJ dan live VA? Iya sih, lebih harus update lagu-lagu DJ baru, lagu-lagu EDM baru. Dengerin tiap hari segala macam, jadi biar nyatu. Sama juga. sih kayak dangdut juga kan gitu. Kalau ada lagu baru, lagu dulu. dangdut baru pasti kita langsung hafalin ya. Apa nih yang lagi hits. Sama sih Kak, sama aja. Cuman bedanya kalau DJ kan kita mainin. Kalau nyanyi dangdut kita nyanyi. Gitu. Tapi dengan merefresh lagi gitu, dengan grup dengan konsep yang baru, apa memang pengen mengulang kesuksesan sama seperti dulu? Amin. Yang penting kita berusaha berdoa dan jalanin. Dan kita ngerasa ya kalau kerja itu main-main karena kita menikmati dan kita emang suka. Kalau segala sesuatu kalau kita suka, enjoy dan kita emang bener-bener mau, insya Allah sih nanti hoki jalan sendiri. Gitu. Jadi mau berharap sukses pokoknya atau enggak ya kita serahkan aja, penting kita tetap masih berusaha ya bro. Yang penting kita jalannya dengan hati yang tulus. Iya benar-benar. Oke. Oke, kapan bentar. Kamera ini di sana, jadi kalau misalnya ini kesana, ini master doang. Oh ya. Oh sana. Kalau bentar ke sana. Terus bicara soal maksudnya target ke depan apa sih yang maksudnya pengen dikeluarin dari Bubble ini? Ya ini lagu. Nanti kita bakal bikin video klip lagu EDM. EDM. Doain aja. Lagi mau nanti lagi juga konser. kita bakalan keluarin ya kayak video-video di YouTube ya. Iya. Kita bakal update video YouTube lah, kita pokoknya. DJ berdua. Nanti di subscribe ya, namanya The Bubble YouTube kita. Nanti bakal sering-sering upload kita lagi nge-DJ bareng. Iya. Itu sih. Nah, maksudnya ada target apa sih dari The Bubble sendiri nih ke depannya gitu di industri musik ini nih? Kita sih pengen suasana baru ya. Kita tuh selalu pengen beda dari yang lain. Kenapa gitu? Kayak dulu Iya, kita kayak punya ciri khas ya. Kita pengen beda dari yang lain gitu. Iya. Gak tahu kayak Kalau target untuk kesuksesan ya siapa sih yang nggak mau gitu. Tapi kan kita tetap berusaha. iya betul, belajar. Mungkin tetap berkarya aja kali. Iya, Iya, berkarya betul. aja. Nah, kan kalian Kali aja kita bisa ke internasional ya kan. Kita doain aja cita-cita kita pengen go internasional. The Bubble itu go internasional sampai ke Asia, sampai ke luar. Amin, doain ya teman-teman, support kita ya. kan kalian udah berteman dari 2012 ya, Mas? Wow, udah udah nggak lama tahu. banget. Dari yang di SD ini kan dari 2012 tuh. Iya. Kan 2012 terus sempat pisah. Nah, perjalanan kalian tuh ngapain aja sih selama maksudnya dari rentang waktu 2017 ya, kita sebut 2017 sampai akhirnya menyatu lagi tuh, kalian perjalanannya seperti apa sih? Lika-likunya. Ya banyak ya. Banyak lah Pamela ya. dulu, coba Pamela. Banyak ya. Pengalaman aku kan udah gonta-ganti personel, aku berapa kali sih? Lupa, aku 3 Sampai ya. yang di sebelah. Iya dah. Dulu juga aku Ya, 3 begitu kali lah. lah ya. Cuman ya kan ya udah gitu. Tapi tetap ternyata kembali lagi ya tetap ke awal sih. Yang kemarin kita udah coba duo, coba ini sendiri juga udah coba, tapi ternyata bro kayak ada yang kurang ya. Kita bikin konsep apa yuk bro? Kita juga udah baikan kan, udah saling terbuka, udah saling curhatin diri kita masing-masing. Kesalahan-kesalahan kita juga udah saling minta maaf, saling sadar diri lah kita Sadar ya. diri dan kita ilangin tuh egonya kita gitu. Nah, KPM itu kan maksudnya lebih kepada emosional kalian berdua. Tapi untuk KPM sendiri lika-liku karirnya seperti apa sih? Kan udah 3 kali gonta-ganti pasangan. Banyak sih. Jatuh bangunnya seperti apa? Ya banyak sih, banyak banget sih. Cuman ya udahlah, dinikmatin aja. Terus sekarang mau tetap sama Ovi. Iya. Gitu. Aku mau Ya, sama Pamela betul, pokoknya ya. gitu. Pokoknya kalau lika-liku sebelumnya lah pas kita dari 2017 ya udahlah itu mah
kita telan aja lah, terus udah buat kita, memperkuat kita. Namanya juga bangun gedung kan juga pasti ada aja tuh ya runtuh dulu. Maksudnya perusahaan pasti kan ada jatuh bangun. Nah kita kemarin mungkin jatuh sejatuh-jatuhnya, kita bangkit lagi, kita pengen sukses lagi, makin kuat lagi, makin kokoh lagi lah. Amin. Jadi pas ketika kalian berpisah tuh ada sempet rasa kayak nggak percaya diri nggak sih untuk berkarir lagi gitu? Karena ego itu tadi sih, jadi kayak ngerasa menang, kayak yaudahlah nggak apa-apa lah gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Ego sih kayak dikalahin sama emosi ya. Iya. Ya udah kan gitu. Namanya anak cewek ya kan, terus masih muda lah ya. Masih belasan tahun. Gampang dihasut, makanya dihasut lah. Hasutan itu sih yang jahat sih maksudnya. Kayak sekarang kita makin kayak nanti kalau suatu saat ada yang ngasut ya udah kita punya udah tahu gitu. Kayak kan kalau belum terjadi akhirnya nggak tahu, kalau udah terjadi udah tahu ya udahlah, udah makin ngerti. Kalau berarti kalau mau hasut sama yang lain aja ya, jangan sama kita. Nggak apa, hasut aja kita udah kuat kok. Kita udah mempan. Kuat banget dah. Udah kuat banget mau ya, gimana kokoh kayak, banget. Mau jelekin kayak mau apa terserah, kita mah ikhlas saya. Orang mau jahat. Siap berkarya berarti. Siap berkarya, siap tempur di dunia malam. Party people, are you ready? With the bubble? Tapi Kavi maaf ya, apakah selama dari 2012 itu sama DS terus sampai akhirnya sekarang untuk karirnya sendiri, karirnya pribadi itu lika-likunya seperti apa sih, jatuh bangunnya seperti apa gitu? Maksudnya perjuangannya seperti apa? Udah sendiri ya itu, udah nikmatin aja. Maksudnya apa sih, maksudnya sempet kan ya sama DS kan 4 tahun 5 tahun jalan terus jatuh gitu, terus cara Kak Pamela buat berjuang lagi untuk membangkitin karirnya lagi tuh sesusah apa sih dulu? Karena kan dulu sempet tinggalnya berdua gitu, mungkin ya harus bikin karakter baru. Susahnya ya. Karena kan kalau duo kan udah tak dapet nih karakternya emang duo. Nah kalau lagi sendiri tuh harus cari ciri khas yang sendiri tuh apa gitu. Nah itu agak susah ya, udah tetap kembali lagi. Nah sama dari 2012 sampai sekarang banyak nggak sih Kak yang ngeremehin Kak Pamela gitu? Banyak kayak cuman gitu. Kita cuman modal ya itu, nggak punya karya, nggak punya apalah, modal badan doang, modal seksi doang. Tapi buktinya kan sekarang banyak banget di luar sana yang udah sama seperti kita, bahkan udah normal. Tapi sekarang tuh malahan Tean aja udah banyak banget, padahal kita kan pencetusnya kan. Yang paling berani awal ya. Kita tuh pencetus. Tapi sekarang udah sekarang mereka semua pada ngikut kita, pada dulu ngatain, sekarang ya jadi contoh. Ya nggak apa-apa juga kalau itu nguntungin buat mereka. Malahan kalau semakin diremehin itu kita semakin semangat. Ini motivasi untuk kita bangkit lagi. Iya. Nah, tapi sempat ngedrop nggak sih ketika maksudnya banyak orang yang remehin kalian, terlebih ketika kalian berdua tuh udah nggak dalam satu bendera yang sama ya? Oh bukan sih, bukan mereka malah ngeremehin, malah mereka makin takut kalau kita kembali. Kenapa tuh? Ya karena mereka ngerasa, widih duo ini kembali lagi, jadi otomatis yang sendiri-sendiri itu makin takut kan, karena ngerasa lah gue sendiri ini 2 orang gimana tuh, gitu sih. Nyapunya susah juga nih. Nyapunya susah. Ya dicut aja lah. Tit gitu. Nah tapi untuk Pamela sendiri gitu, untuk berada di saat posisi seperti ini, untuk melawan orang-orang yang mungkin iri dengki sama Kak Pamela tuh seperti apa sih? Atau mungkin The Bubble ini buat ngebungkam kalian semua yang nggak suka sama Kak Pamela atau seperti apa? Bisa sih, kalau kita sih lebih sukanya bikin orang panas itu dengan cara memberi karya. Kayak gue nggak perlu ngatain lu, gue nggak perlu ngerendahin lu, tapi gue ngebuktiinnya dengan karya gue, dengan kita bisa. Dengan kita makin sukses juga itu mereka udah panas sih udah. Jadi nggak usah ngecapek-capekin mulut buat ngatain orang yang ngehujat kita. Dengan karya aja mereka juga udah kayak wow gitu. Oke. Terakhir buat kalian, buat pecinta Ovi Sofyanti dan Pamela Sapit yang masih menempel di Dua Serigala ya. Kamu dulu deh. Apa sih yang kalian harapkan dari mereka semua? Kaufi dulu, Kaufi. Pokoknya tetap support kita dengan tema yang baru, dengan yang fresh. Pokoknya tetap support lah, jangan sampai bosan. Iya. Kalau kita lagi update langsung dilihat ya. Harus. Langsung bantu support, share juga. Betul. Pokoknya
support kita di dunia baru, yaitu di dunia per-DJ-an, support kita. Pokoknya kita perlu dukungan kalian, fans-fans kita di seluruh Indonesia. Maksudnya jangan bosan sama kita, kembali lagi nih ya. Betul. Kak Pamela, ini pembahasan terakhir Kak Pamela dengan memiliki yang mungkin untuk wanita punya bentuk tubuh yang seperti ini dibilang sempurna gitu. Tapi ada ketakutan sendiri nggak sih buat Kak Pamela? Takut. Kenapa? Enggak takut. Kan ketakutan. Enggak takut sih, kayak ya udah mencintai diri sendiri aja, udah dikasih ya udah. Ya bersyukur. Oh, oke. Tapi maksudnya sempet bikin cowok-cowok yang ngedeketin takut juga nggak sih? Atau enggak lah, tergantung selera. Kalau cowoknya nggak suka yang kayak gini, cari yang aja. Iya, cari yang maksudnya yang nggak seperti aku gitu loh. Iya. Semua orang punya selera, jadi kita nggak bisa maksain masing-masing. semua orang harus suka sama aku dengan aku yang kayak gini, nggak perlu. Kalau yang selera kamu yang seperti ini, ayo. Kalau selera kamu yang seperti ini, ya udah jangan dideketin gitu, nggak usah takut. Oke, tapi untuk maksudnya buat Kak Pamela sama Coffee gitu, sempet kayak ngerasa ada kita sebut ketakutan gitu dengan label biduan ini dicap yang gagal gitu sama masyarakat, atau mungkin lebih kepada susah untuk nyari jodoh gitu. Sebelum Mbak Ovi nikah sama Bang Frank ya, waktu itu. Kalau jodoh sih udah di tangan Tuhan lah, udahlah. Nggak. Ya kalau kita mah jadi penyanyi dangdut nggak ada ketakutan apa-apa ya, dan kita mah ya nyanyi aja gitu ya. Nggak ada yang gimana juga. Nggak ada ketakutan. Jodoh di tangan Tuhan, rezeki di tangan Tuhan, kita tinggal jalanin, berusaha ya. Kalau belum jadi sama dia berarti belum jodoh. Nggak usah takut sih, kita nggak takut, semua datang dan pergi. Orang datang dan pergi. Semua titipan aja. Kita juga pernah pergi dan kembali lagi kalau emang akhirnya kalau kembali. jodoh, Ya ya kan? balik lagi. Jadi itulah contohnya ya. People come and go, jadi nikmatin aja hidup kamu, bersyukur, jalanin, kerja keras dan doa juga. Yang paling penting hidup harus tulus. Kalau tulus kita juga Jalannya juga lurus. ketemunya dengan yang tulus juga. Ya, gitu aja lah ya pesan dari Mantap kita. dah Tetap pokoknya. dukung kita The Bubble of Pamela ya. Tapi tadi sempat bilang perawatan 70 juta per bulan Iya. sampai akhirnya mungkin gara-gara ini jadi sulit gitu dapat jodohnya. Nah, tapi banyak nggak sih yang bukannya banyak, tapi memang seselektif itu juga nggak sih? Iya dong, maksudnya gini loh, kita sendiri aja mampu, ada pasangan harus lebih mampu lagi. Ngapain ada pasangan bikin saya susah gitu, mending nggak usah gitu. Gua aja sendiri bisa gitu. Kita aja sendiri bisa, makanya harus di atas aku, jangan di bawah aku. Karena akhirnya ya sia-sia dong kerja keras aku kayak gini, terus aku dapatnya yang sepantaran, ya minimal lu juga mampu. Kalau nggak mampu sendiri juga bisa gitu. Sempet maksudnya kayak dideketin nih sama cowok sampai akhirnya udah gue nyerah deh sama lo, nggak kuat gue gitu. Sempet nggak sih ada beberapa Cuma sebentar doang ya nggak apa-apa gitu. Iya. Ya kalau kamu siap ya gitu. Jadi aku tuh orang tipe yang langsung to the point aja, mau enggak. Gitu. Okay. Tapi maksudnya punya keinginan dalam waktu dekat gak sih kayak Mbak Ovi udah berumah tangga? Ya pastinya semua perempuan pengen ya Join punya aja lah anak, suami normal ya. Ya tapi belum dikasih ya, tunggu dikasihnya aja. Sambil kita nikmatin hidup. Dah. Hidup sekali nikmatin. Iya enggak? Iya betul. Nikmatin yang belum terjadi, dilakuin, yang pengen dilakuin, lakuin. Misalnya kayak nge-DJ ini kan pertama kali nih, ya udah kita lakuin. Nikmatin aja, udah nikmatin aja. Nikmatin. Pokoknya cita-cita kita pengen go internasional, doain ya sayang-sayang aku. Siap. Terima kasih. Oke, mereka terima kasih sudah menyaksikan. Oke. Disebarluaskan ke teman-teman Di share. dan Support The Bubble. Sampai jumpa di konten bincang PW selanjutnya bersama narasumber lain. Bye. Mwah. Jangan lupa subscribe ya.